warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kaifa halukum jami'an? Perkenalkan, nama saya Guri Maknun. Saya perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab Prodi PBA IAIN Kediri. Di sini saya akan mensimulasikan produk media kelompok kami yang bertemakan mufradat yang kami beri nama Spinboard Mufradat. Wah, apa itu ya? Nah, ini dia teman-teman, Spinboard Mufradat. Jadi, Spinboard Mufradat ini adalah media yang bisa digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pelajaran mufradat. Dan Spinboard Mufradat ini bisa digunakan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi tentunya anak-anak tidak mudah bosan dengan Spinboard Mufradat ini. Tidak hanya teori saja, tetapi juga permainan yang didapat. Dalam pembelajaran mufradat bahasa Arab tentunya sangat membosankan. Tetapi jika kita dengan menggunakan permainan, maka tentunya pembelajaran akan lebih efektif dan tidak mudah jenuh tentunya. Dengan Spinboard Mufradat juga pemahaman lebih akan mudah didapatkan oleh anak-anak. Lalu bagaimana ya cara mainnya? Terus pembuatannya apakah mudah ataukah sulit? Wah, simak video selanjutnya ya. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari media Spinboard Mufradat. Yang pertama, untuk mengasah mufradat-mufradat yang telah dikuasai oleh siswa. Yang kedua, untuk memudahkan siswa dalam mengingat dan menghafal mufradat. Yang ketiga, untuk menambah ketertarikan siswa dalam belajar mufradat. Yang keempat, untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pengaplikasian mufradat yang telah dikuasai. Yang kelima, untuk menambah mufradat yang belum dikuasai siswa. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang maharahnya. Dan yang ketujuh, untuk menciptakan variasi pembelajaran mufradat yang menarik agar siswa tidak jenuh dan tidak bosan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan spesifikasi media. Di sini kami menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada triplek sebagai alas. Bisa juga dengan kertas karton atau dari kardus. Yang kedua kardus atau foam. Atau bisa juga menggunakan kertas karton sebagai roda putarnya. 3. Kertas origami. 4. Kertas print. 5. Penggaris, jangka, dan busur. 6. Pensil atau spidol. 7. Gunting atau cutter. 8. Lem. Dan bisa juga lemnya ini menggunakan lem bakar. Oke, kemudian cara membuatnya. Yang pertama, ukur lebar jangka sepanjang 10,5 cm. Atau bisa juga sesuai dengan keinginan. 2. Gambarlah lingkaran pada kardus atau foam atau kertas karton menggunakan jangka yang sudah diukur. Jika tidak ada jangka, kita bisa menggunakan tutup kaleng untuk membuat lingkaran. 3. Potong kardus atau foam atau kertas karton sesuai lingkaran yang telah digambar. 4. Bagilah lingkaran menjadi 8 bagian. Disarankan untuk menggunakan busur agar ukurannya sama. 5. Gulungan kertas dari bagian ujung atas sampai ujung bawah yang bagian kanan hingga membentuk gulungan yang padat. Kemudian potong gulungan kertas bagian tengah sepanjang 2 cm untuk digunakan sebagai poros roda putar. Porosnya
Atau bisa juga untuk porosnya kita buat selain gulungan kertas bisa spin seperti itu untuk biar berputar. 6. Lilitkan kertas selebar 0,3 mm di bagian ujung gulungan kertas untuk pengganjal poros. 7. Lubangi kardus atau foam yang berbentuk lingkaran sesuai diameter poros. 8. Potonglah kertas origami membentuk juring-juring lingkaran. 9. Tempelkan origami ke kardus atau foam yang berbentuk lingkaran secara berselang-seling ya, atau berwarna. 10. Tempelkan kertas print bergambar yang berwarna yang merupakan tema dari mufradat. Tempelkan pada origami. 11. Masukkan poros ke roda putar tersebut. Pastikan roda berputar tanpa terhambat. 12. Siapkan triplek atau kardus, bisa juga kertas karton berukuran panjang 24 cm dan lebar 17 cm sebagai alas. Atau sesuai keinginan ya untuk mengukurnya. Lubangi bagian tengahnya sesuai letak lubang roda putar. 13. Tempelkan pengganjal poros ke alas. Pastikan tertempel dengan rekat dan tidak goyang. 14. Buatlah pengganjal kardus dan lubangi tengahnya. Lalu masukkan ke poros sebelum memasukkan roda putar. Hal ini dilakukan agar roda putar tidak terlalu rapat dengan alas sehingga bisa diputar dengan lancar. 15. Kemudian buat panah penunjuk dengan menggunakan kardus atau kertas karton. Bisa juga dengan benda-benda yang sekiranya bisa dibuat untuk panah. 16. Buatlah kardus pengganjal kedua. Lubangi tengahnya dan masukkan ke poros. Kemudian tempelkan panah tadi di atas poros dan kardus pengganjal kedua sampai benar-benar rekat. 17. Spinboard mufradat sudah siap dan bisa digunakan. Saya akan mencontohkan cara memutarnya teman-teman. Seperti ini. Nanti panahnya menunjuk ke tema mufradat yang mana. Kalau ini a'dha'ul jismi atau anggota tubuh. Bisa teman-teman sebutkan anggota tubuhnya. Misal ra'sun, kepala, ainun, mata, yadun, tangan, dan seterusnya. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Baik teman-teman, dalam suatu media pembelajaran pasti ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari media Spinboard mufradat. Yang pertama, pembuatan media ini Spinboard mufradat tentunya mudah dan tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak. Yang kedua, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan kompetitif. Yang ketiga, memberikan hasil yang maksimal, yakni siswa akan tertarik dan berusaha untuk belajar supaya memahami materi mufradat yang diberikan karena alat peraga menggunakan berbagai variasi warna. Kemudian ada kekurangannya. Beberapa kekurangannya adalah: 1. Memerlukan banyak waktu dalam penggunaannya. Yang kedua, dalam penggunaan masih diputar secara manual, dan kalau tidak berhati-hati dalam menggunakannya bisa akan lebih mudah cepat rusak. Yang ketiga, bentuknya kurang besar sehingga siswa yang di belakang mungkin
akan tidak begitu kelihatan saat memainkan media springboard mikrodat ini. Begitu teman-teman kelebihan dan kekurangannya.